Liverpool masih nyaman di puncak, Arsenal berusaha mengejar, Chelsea enjoy the moment, dua Manchester yang bertukar nasib. Ya, back again with me in my channel Dev Revli. Kali ini mungkin gue agak di sini gue ada sedikit preview dan review ya gitu, dan gue mulai dari review dulu yang dimana midweek kemarin seperti yang udah gue bikin videonya juga. Di video sebelumnya gue pengen bahas 5 match ya, yaitu ada 4 match ada Liverpool sama Newcastle, Chelsea sama Southampton, Arsenal, Manchester United, dan Manchester City, dan juga Nottingham Forest. Sesuai rundown, gue ingin mulai dari Liverpool dan Newcastle dulu. Bermain di St. James Park, di home-nya Newcastle, jadi Liverpool yang away. Match yang seru, dua intensitas yang sangat tinggi, dan juga dua tim yang ngotot banget gitu ya. Gue ngeliat Newcastle, seperti yang gue bilang di preview kemarin gitu. Ini Newcastle lagi nggak konsisten gitu. Tapi ya dari nggak konsistennya Newcastle itu juga yang bisa membuat performa dia ketika melawan Liverpool itu bisa tahu-tahu bagus gitu, dan terbukti memang lawan Liverpool ya bagus gitu loh. Gue bilang kalau misalnya di babak pertama itu semua peluang klinikal yang dibuat atau yang di-create oleh Newcastle itu bisa gol, wah gue rasa kemenangan akan menjadi milik Newcastle gitu loh. Tapi balik lagi, kita seperti yang kita tahu lah, Liverpool itu di selama musim ini berlanjut di Premier League ya terutama, dia walaupun posisinya ketinggalan atau mungkin atau yang seperti kita tahu, dia di babak pertama bermain nggak begitu optimal lah gitu loh. Tapi begitu di babak kedua ada aja tuh, entah mau momentum serangan balik, momentum transisi, momentum direct football yang dibuat oleh yang dimainkan oleh Liverpool bisa menghasilkan kemenangan sendiri buat Liverpool dari gol-gol yang diciptakan gitu. Dan itu dibuktikan lagi kan kemarin waktu melawan Newcastle gitu. Maksudnya udah ketinggalan 2-1, pergantian permain, masuk TAA, Luis Diaz dan juga Szoboszlai langsung jadi 3-2 kan. Sayang aja di menit-menit terakhir ya kalau gue nggak salah, Fabian Schär, Kelleher yang meleng membiarkan nggak tahu kalau ada Fabian Schär di belakang, bisa dieksekusi dengan baik oleh Fabian Schär. Cuma balik lagi kalau dari sisi permainan ya dua-dua ngotot banget kemarin, dan buat gue sebagai penonton netral, gue fokusnya ke situ daripada ke Chelsea sama Southampton gitu. Kayak gitu. Dan ya gue harap sih Liverpool bisa terus mempertahankan permainan seperti ini ya gitu, karena biar satu ya memang biar lebih seru, dua ya emang banyak yang bilang rada kurang seru juga kalau Liverpool naik sendirian gitu loh, nggak ada yang ngejar atau nggak ada pesaingnya gitu loh. Cuman buat gue ya mau gimana gitu, maksudnya selagi skuadnya, gue selalu bilang selagi skuad yang tampil ini fit terus ya gue rasa akan bermain cukup baik juga gitu kesana-kesananya gitu, karena ya udah terbukti lah, maksudnya udah hampir paruh musim ya, walaupun Desember masih lama nih, masih panjang juga Desember. Di Liverpool sudah membuktikan gitu, dia udah ketinggalan pernah, menang sangat meyakinkan juga udah pernah. Semua kondisi permainan yang ditampilkan oleh Liverpool dalam keadaan apapun udah pernah mereka lakukan gitu, dan makanya gitu, udah apa yang mau di Liverpool gitu loh. Cuman ya mungkin nanti ya nunggu, kan kalau kemarin kan baru 1-2 yang cedera, dan cederanya juga nggak begitu parah-parah juga kan, jadi udah beberapa yang paling Alisson doang yang cedera. Dan nanti di akhir pekan akan menghadapi Everton di Goodison Park, bermain di Everton ya. Kalau gue nggak salah edisi terakhir Merseyside Derby ini yang menang Everton kalau gue nggak salah, dan Everton formnya lagi cukup oke nih beberapa match terakhir, walaupun kemarin kalah 4-0 dari MU, tapi kemarin di midweek menang lagi 4-0 lawan siapa lawan Brentford kalau gue nggak salah. Jadi gue rasa untuk menghadapi match nanti ya, kita semua tahu pastinya di atas kertas semua di match ini punya Liverpool, cuman back again ini derby, intensitas di atas kertas mungkin bisa nggak menjadi poin utama yang diperhatikan menjelang laga. Dan ya gue harap sebagai penonton netral akan ada dan akan disajikan banyak kejutan lah oleh match ini. Tapi ya kalau ditanya siapa ya harusnya sih Liverpool ya, cuman gue pengen Everton sih biar lebih seru aja gitu loh.
biar lebih seru aja di papan atas sama di papan bawah gitu. Next ke Chelsea lawan Southampton, main di Southampton. Di preview gue bilang kalau gue bukan ragu ya, cuman nggak sepenuhnya ini akan menang, Chelsea akan menang dengan gampang lah, walaupun pada kenyataannya iya gitu loh. Tapi gue melihat pure nih Southampton ini bisa merepotkan Liverpool dengan sempat unggul ya waktu lawan Liverpool, dan gue melihat dari faktor itu kenapa gue bilang di video preview kemarin Chelsea harus ya berhati-hatilah gitu loh. Dan terbukti walaupun cuman 15 atau 20 menit pertama di babak pertama Southampton bisa memegang kendali permainan dan berhasil membalaskan 1 gol, tetapi ya setelah itu memang momentum punya Chelsea gitu. Dan ya babak kedua karena Arsenal sama MU sudah main, gue pindah gitu, jadi gue nonton Liverpool sama Arsenal MU gitu, karena buat gue intensitas yang cukup bagus match-nya ya dua match itu gitu. Jadi Chelsea gue kesampingkan dulu, pas gue buka di menit 80-an lah udah 4-1 nih, full time 5-1. Dan gue rasa dan gue harap juga itu bisa menjadi satu modal yang cukup baik untuk bekal dalam persiapan menghadapi Tottenham Hotspur di akhir pekan nanti gitu loh. Karena derby London lagi yang dihadapi oleh Chelsea. 4 tim sebelumnya yang sudah ketemu di Big Five dari Premier League ini, Chelsea tidak ada mencatatkan kemenangan sekalipun. Dan gue harap di match nanti derby London melawan Tottenham Hotspur, yang dimana salah satu anak bawang di Big Six ya, gue harap Chelsea bisa membawa kemenangan itu lagi sih. Walaupun seperti gue bilang pada case-nya Newcastle sama Liverpool, Tottenham ini lagi nggak konsisten sama sekali, dan gue takut ketidakkonsistennya Tottenham ini bisa menjadi dan bisa membawakan permainan yang bagus ketika melawan Chelsea nanti. Karena ternyata semalam Tottenham tuh kalah sama Bournemouth 1-0. Gue nggak nonton tentu. Gue nggak tahu apa yang terjadi di match itu, dan juga inilah Tottenham nggak konsistennya itu loh. Itu yang gue takut sama tim-tim yang nggak konsisten tuh gitu. Lawan City 4-0, besoknya sebelumnya lawan Ipswich kalah, ini ketemu Bournemouth kalah, ya ketemu Chelsea on fire lagi nih. Itu yang gue takutin dari tim-tim yang nggak konsisten ini gitu loh. Cuman ya gue harap Chelsea bisa, dan gue yakin Marcelo sudah membuatkan formula lah untuk menghadapi Tottenham Hotspur di kandang sana gitu loh. Ya menang tipis-tipis 2-1, 3-2 it's okay lah gitu. Yang penting Chelsea bisa menang, bermain efektif, gak bikin banyak kesalahan, dan decision making yang lebih dewasa lagi sih gue harap gitu. Kemarin lawan Southampton buat gue bukan menjadi parameter karena lawannya juga 10 orang ya. Jadi ya gue nggak menilai dan gue nggak berekspresi banyak sih tentang match kemarin melawan Southampton gitu. Next gue mau ke City dulu sebelum ke Arsenal MU. Menang 3-0, gue nggak nonton pertandingan ini juga karena menjelang peluit half time gue coba buka match City sama Tottenham, karena ya City salah satu tim yang gue harapkan downfall banget ya, dan ternyata dia bisa mencetak 3 gol. Nottingham Forest juga gue rasa bensinnya udah mulai habis ya gitu. Jadi lawan Ipswich kemarin aja cuma bisa cetak 1 gol doang. Secara permainan ini tim sangat-sangat low block banget. Jadi ketika lu bermain low block dan mengandalkan serangan balik, ketika serangan balik lu berhasil dipotong, nothing else that you can do. Jadi lo lawan City dengan bermain sangat itu, ya City akan sangat-sangat senang untuk menghukum lo gitu. Dan terbukti City bisa memenangkan pertandingan ini. Dan apakah bisa dikatakan City bangkit setelah match lawan Nottingham Forest ini? Ya we'll see sih sebenarnya gitu, karena kan besok akhir pekan, minggu depan akan menghadapi MU, dan gue harap MU bisa menghentikan laju kemenangan dari Manchester City sih. Gue harap seperti itu. Dan kayaknya City ini nanti akan berhadapan dengan Crystal Palace. Seperti yang kita tahu, Crystal Palace juga lagi ada di papan bawah.
lagi struggling juga di zona degradasi ya. Maksudnya deket lah sama zona degradasi di papan bawah, dan gue harap seri lah, gak usah kasih menang lah City lah. Gue harap ini match seri lah. Gue harap ini match seri, dan gue harap lawan MU kalah lah City. Habis itu baru deh City kalau mau bangkit menang lagi gitu. Tapi kalau untuk 2 match ini ya jangan ada kasih menang dulu gitu. Gue nggak mau banget City naik, nggak tahu kenapa ya gitu. Walaupun pada kenyataannya ya City tetap bisa gitu. Kalaupun nanti akhir musim City yang juara lagi ya udah nggak kaget juga lah gitu. Tapi ya gue harap selagi masih di sini jangan dikasih menang dulu gitu. Ya dari pemain-pemainnya juga kan City udah pada balik semua. Kevin De Bruyne udah main juga kemarin, dan ya mungkin salah satu tujuan dari Pep ya itu ya, yang di beberapa match terakhir itu mencadangkan pemain-pemain utamanya, ya tujuannya mungkin untuk ini, untuk mempersiapkan ketika dia ingin turning point, menjadikan match ini sebagai turning point. Ya Pep ingin memastikan semua pemainnya fitnessnya itu 100% untuk bisa ngegas lagi dan bisa ngejar lagi ke puncak gitu loh. Jadi ya jangan pernah coret City, jangan pernah coret Arsenal dan juga Liverpool dalam kontestan perebutan gelar juara gitu. Karena kalau ngomongin masalah Chelsea sudah statement, Maresca udah statement, kita nggak ada dalam perburuan gelar juara Premier League ya gitu, karena bersaing sama 3 tim yang udah gue sebut tadi aja masih jauh lah gitu kasarnya. Belum sedewasa itulah nih squad gitu. Jadi masih butuh ya mungkin musim depan lah realistisnya gitu, atau 2 musim lagi lah realistisnya. Tapi untuk sekarang ya kita hanya fokus match by match gitu. Oke, lanjut ke match pamungkas di midweek kemarin. Itu ada Arsenal versus Manchester United. Gue bilang di preview kemarin, gue bilang juga di preview halftime break di konten program gue di kantor gue Harian Kompas. Gue bilang bahwa di situ ini bagaimana diujinya kreativitas Arsenal dalam permainan open play gitu. Karena seperti yang gue bilang, walaupun parameter gue hanya ketika MU melawan Everton, tapi gue lihat ketika pemain MU kehilangan bola, mereka nutupnya cepat, mereka rapatnya cepat, dan terbukti kemarin lini pertahanannya MU udah cukup solid. Jadi Arsenal hanya bisa mengandalkan set piece dari corner untuk membuahkan gol bagi Arsenal gitu. Karena memang itu salah satu senjata yang digunakan Arsenal ketika open play mereka stuck gitu. Dan di match kemarin ya mereka berhasil melakukannya, dan MU yang menggagalkannya. Jadi ya kemenangan milik Arsenal gitu. Tapi agak kalau ngeliat dari sisi open play-nya ya ini dua ini buat gue ya, walaupun sedikit ke Arsenal, tapi gue rasa ini imbang. Kayak 55-45 dah, 55 Arsenal, 45 MU gitu. Karena 5% dari MU ini gue lihat terutama di babak pertama ya gitu, ketika Garnacho sama Mason Mount masih di lapangan tuh masih main, itu ya transisi serangan baliknya mandek gitu loh. Bola nggak ada yang bisa sampai ke depan gitu, karena MU juga nggak bikin banyak peluang juga. Itu 5% yang hilang dari game open play-nya dari MU gitu. Tapi untuk pertahanan ya gue udah cukup udah cukup convince lah sama MU, udah oke gitu. Dari sisi Arsenal ya belakangnya juga gak ada Gabriel, Kiwior cukup solid gitu. Dan menghadapi MU ini Arsenal udah kayak ngadepin klub udah kayak ngadepin klub papan tengah aja gitu loh bagi Arsenal ya gitu. Karena nggak ada kesulitan yang dihadapi juga oleh Arsenal gitu loh dari MU. Kalau gue mungkin parameter gue lawan Chelsea kemarin, Arsenal masih memberikan kesempatan kepada Chelsea untuk memegang bola dan mengandalkan counter. Tapi kemarin gue lihat Arsenal nggak memberikan itu sama MU gitu, makanya MU nggak bisa menciptakan banyak peluang juga. Dan di pekan depan ya, MU akan menghadapi Forest yang kemarin kalah sama City. Harusnya sih ini bisa menjadi turning point bagi MU juga ya, yang dimana dia harus bisa meraih kemenangan full kembali untuk bisa menciptakan kepercayaan dirinya biar balik lagi dan biar
menang lagi lah, biar naik lagi lah gitu. Tapi kalau Arsenal akan menghadapi Fulham, derby London yang bukan derby yang besar juga, cuman dua klub asal dari London, dan gue harap ini akan menjadi match seru ya, karena jujur aja selama 14 week gue gak ngikutin Fulham sama sekali, dan mungkin gue akan lihat Fulham pertama kalinya di sini gitu. Jadi we'll see what will happen in weekend. So semoga match-match tadi seru-seru semua, dan video ini mungkin akan diupload hari Jumat, jadi mungkin jadwal tayang gue hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan mungkin nanti ke depannya gue mungkin akan update sedikit tentang Serie A dan juga La Liga gitu. Gue akan riset lagi dan akan tayang di hari Selasa sama Kamis mungkin ya. Dan mungkin nanti akan ada selingan dari Liga Champions juga. So stay tune terus aja di channel gue. Gue akan memberikan semua update berdasarkan seseorang yang memiliki hobi di sepak bola seperti itu. Oke, kalau gitu segini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.